الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sudah banyak nasihat yang dilontarkan oleh para ahli ilmu. Ajaran syariat pun sudah sering kita dengar. Petuah-petuah nasihat mulia serta hikmah para ulama pun sering kita dengar. Tapi kenapa hati kita tetap keras? Kesadaran kita masih tetap rendah. Sebetulnya kalau kita merenung dengan baik, kemana sebetulnya kaki kita akan kita langkahkan? Semua pasti akan bisa menjawab. Langkah-langkah dan tapak-tapak jalan kita hidup ini entah menuju surga atau menuju neraka. Kita ketahui semua bahwa tidak ada kesia-siaan di dalam hidup ini, dan Allah menciptakan manusia tidak untuk sia-sia. Oleh karena itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Adakah manusia menyangka diciptakan begitu saja lalu dibiarkan sia-sia? Tidak. Kita semua akan mengalami kematian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 106. Antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Perlu diketahui hadirin sekalian, setiap hari bertambah, setiap bulan berlalu, dan setiap tahun berubah, menunjukkan kedekatan ajal kita. Dan perlu diketahui bersama bahwa rintangan dan huru-hara setelah kematian merupakan perkara yang sangat dahsyat. Diawali dari sakaratul maut yang dikomentari oleh sebagian ulama, ketahuilah bahwa tidak ada yang bisa mengetahui sakitnya sakaratul maut secara persis kecuali orang yang telah merasakannya alias mati. Adapun yang belum pernah merasakan hanyalah tahu dari ibarat rasa sakit yang dirasakan saat ini. Rasa sakit pada saat nyawa dicabut sangatlah berat hingga menyebar ke seluruh tubuh dan urat syaraf. Bahkan seluruh pangkal rambut hingga ujung jari kaki terasa sakit menahan pedih perihnya sakaratul maut.
Hingga alim ulama memberikan satu gambaran sakitnya sakaratul maut melebihi dari sabetan pedang, dan pedih perihnya sakaratul maut lebih pedih dari digergaji dan dicabik-cabik dengan alat pemotong. Sabetan pedang hanya menyentuh nyawa. Bagaimana kalau sekarang nyawa dikelupas dari tubuh manusia? Otomatis lebih sakit. Orang yang dipukul, yang disabet dengan pedang masih bisa berteriak, tetapi orang yang dicabut nyawanya sudah tidak memiliki daya apa-apa. Tenaga lemas, suara mulai menghilang, yang ada hanya suara dengkuran yang ada di dada untuk mengakhiri saat-saat akhir kematian. Pada saat itu hadirin sekalian, pikiran kalut dan bingung menahan derita, lisan menjadi bisu, dan seluruh persendian menjadi lemas terkulai. Andai kata sang mayit mampu merintih dan berteriak untuk melupakan kepedihan, maka dia akan lakukan. Akan tetapi hal itu sangatlah tidak mungkin. Kalaupun masih tersisa kekuatan, maka ia hanya sanggup mendengar suara roh dicabut. Pada saat itu hadirin sekalian, kondisi manusia memasuki dunia lain. Semua warna kulit berubah. Rasa sakit amat sangat menyebar ke tubuh, bagian luar dan dalam. Mata melotot, mulut terkunci rapat, ujung jari-jari menggenggam, urat nadi, dan seluruh tubuh mulai mati satu persatu. Dan pada saat itu hadirin sekalian, harapan, cita-cita, dan seluruh keberhasilan, kesuksesan duniawi ditutup. Dan pada saat itu pula taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ikhwas sekalian, ketika Utsman ibnu Affan berziarah kubur, kemudian menangis terseduh-seduh, lalu orang-orang yang ada di sekitarnya menanyakan, wahai Utsman, dituturkan kepadamu surga neraka tidak menangis, kenapa engkau melihat kuburan menangis? Qala, dia menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu fama ba'dahu aisar. Siapa yang di tempat itu selamat, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju minhu, siapa yang tidak selamat, fama ba'dahu asyad, setelahnya lebih susah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, serta Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya dengan sanad yang hasan. Oleh karena itu beliau melanjutkan, ma ra'aitu mandaran qattun illa wal qabru afdha' minhu. Tidak ada satu pandangan yang lebih ngeri ketimbang kuburan. Ikhwas sekalian, setelah mati bukan urusan selesai. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam banyak hadis tentang